Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas babu sholatul khauf. Satu bab yang menjelaskan sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Ada dalam Islam namanya sholatul khauf. Maksud diadakannya syariat ini bagaimana? Agar kita tahu bahwa khusus bagi kita laki-laki tidak boleh keadaan menjadi alasan untuk kita meninggalkan sholat. Nabi Muhammad dan para sahabat ketika perang sekalipun mereka tidak meninggalkan sholat. Kalau kita kadang-kadang baru alasan kerjaan, cuma ada gawean sedikit tinggal sholat. Rasulullah perang tidak meninggalkan sholat. Nah, cara-cara sholatnya itu ada 16 cara, tapi Imam Syafi'i mengambil 4 dari 16 ini yang menurut Imam Syafi'i tersahih, terbenar. Ya, diambillah 4 cara mengenai sholatul khauf. Sebelum kita bahas mengenai caranya, asal disyariatkannya sholat al-khauf ini atau sholat dalam keadaan ketakutan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Nah, itu dalam surah An-Nisa ayat 102. Dalam surah An-Nisa ayat 102 Allah menjelaskan ayat tersebut. Artinya apabila engkau wahai Muhammad sedang berada di hadapan musuh, faqamta lahumus shalah, maka dirikan di hadapan mereka salat. Wal takun ta'ifatum minhum ma'ak. Ya, nanti akan kita lihat nanti cara-caranya. Ada cara yang misalnya di baris softnya dengan 2 soft. Nanti akan kita bahas. Ini kita kasih gambaran dulu. Misalnya musuh di arah kiblat, misal kiblat di sana. Musuh datang dari arah kiblat. Maka ketika masuk waktu sholat, ya, imam berdiri sebagaimana imam, nanti pasukan di baris. Ya, menjadi 2 atau 3 barisan. Ada caranya nanti barisan yang pertama dengan imam sholat dulu. Sholat, kalau sholatnya yang 2 rakaat seperti sholat subuh, maka sholat setelah waktu rakaat kedua, yang pertama ini sholatnya munfarid, nanti dia berpisah dari imam. Ketika imam berdiri rakaat kedua, yang shaf pertama berhenti, sholat berjamaah, artinya sholatnya jadi munfarid, sendirian. Ya. Kemudian yang barisan kedua, waktu imam sholat rakaat pertama, dia nunggu, dia menghadap ke musuh dulu. Setelah imam berdiri rakaat kedua, yang barisan pertama, shaf pertama, mufaraqah, dia berniat berpisah dari imam, baru yang kedua masuk sholat, barisan yang kedua baru sholat. Nah, jadi dia baru rakaat pertama, imam sudah rakaat kedua. Imam menyelesaikan sholat, setelah imam salam, nanti berdiri yang shaf kedua meneruskan sholatnya dengan sendiri-sendirinya, lalu selesai sholat baru berjaga. Nah, itu cuma gambaran. Kalau bagiannya ada 4 cara, ya, ada 4 cara. Yang pertama, sholatuhu sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa. Ada sholatul khauf yang dinamakan sholatnya Nabi Muhammad bidzatir riqa. Ya, bidzatir riqa karena mereka mengibarkan benderanya disebut dzatur riqa. Wahia idza kana al-adu fi ghairi jihatil qiblah atau fi jihatiha wa hunaka ha'il. Salat dzatur riqa ini apabila musuh ada di arah kiblat. Ya. Tapi ada penghalang. Misalnya ini arah kiblat, musuh bakal datang dari sana, tapi ada penghalang seperti misalnya bukit kecil atau gunung kecil penghalangnya. Atau musuh tidak di arah kiblat, musuh dari belakang, kiblatnya ke sana. Jadi ada 2 gambaran sholat dzatur riqa namanya. Gambaran yang pertama, musuh di arah kiblat tapi ada penghalang. Atau musuh tidak dari arah kiblat, dari belakang, tapi tidak ada penghalang tapi musuh dari belakang. Itu gambarannya. Cara sholatnya bagaimana? Yufarriqul imamul jaisha firqatain. Jadi pasukan dibagi 2. Artinya 2 shaf. Ada 2 shaf pertama, shaf kedua, bagi 2.
Firqatun yastaqbiluna al-aduwa wa yahrusun. Satu kelompok, ya, satu barisan menghadap ke musuh dan menjaga. Kelompok pertama nih, menjaga. Kalau musuh di depan, dia menjaga di depan. Dia tidak sholat dulu, dia menjaga. Atau musuh di belakang, dia ngadep ke musuh. Orang lain sholat, dia ngadep ke musuh. Wa firqatun yusalluna ma'ahu raka'atal ula. Satu kelompok lagi sholat bersama imam. Rakaat pertama. Ketika imam berdiri rakaat kedua, nawawul mufaraqata wa atammu li anfusihim. Ketika imam berdiri rakaat kedua, yang pertama ini tadi yang ikut sholat dengan imam niat mufaraqah. Lalu mereka melanjutkan sholat. Imamnya terus membaca Al-Fatihah. Membaca surah dianjurkan, disunnahkan surahnya yang agak panjang. Agar apa? Agar yang tadinya menjaga, kan udah ikut sholat nih, ikut sholat, masuk ke barisan, ikut sholat, lalu melanjutkan. Berarti imam rakaat kedua yang baru ikuti baru rakaat pertama, seperti yang Anda gambarkan tadi. Wa yusallimu tsumma yadhhabuna ila jihatil aduwi wa yahduthun. Ya. Jadi imam baca Fatihah, imam baca surah, yang mufaraqah ini selesaikan dulu sholatnya. Yang lihat berpisah tadi, dia menyelesaikan dulu sholatnya dengan sendirinya, baca Fatihah, kemudian surah yang pendek, lalu dia menyelesaikan sholatnya. Selesai mereka salam, mereka berbaris menjaga ke arah musuh. Nah, yang tadi berbaris menjaga ke arah musuh masuk sholat sekarang. Paham gambaran? Paham. Masuk sholat. Begitulah. Dia sholat sampai imam salam, mereka tambah satu rakaat lagi. Ini sholat yang 2 rakaat. Datul riqab takunu fi sholati thunaiyah. Amma fi thulathiyah fa yusalli bil ula rak'ataini wa bi tsaniyah rak'atan wahidan. Ini contoh kalau sholat yang 2 rakaat. Kalau sholat yang 2 rakaat seperti sholat subuh, atau sholatnya ketika mereka berperang tapi dalam keadaan musafir, ya, sholat zuhur jadi 2 rakaat. Nah, seperti itu tadi. Kalau sholatnya 3 rakaat seperti sholat maghrib, fayusalli bil ula rak'atain wa bis tsaniyati rak'atan wahidah. Imam sholat dengan yang pertama, sholatnya 2 rakaat. Jadi sholat nih, rakaat pertama, yang barisan kedua menjaga di hadapan musuh, atau musuh di depan atau di belakang, dia menjaga. Setelah rakaat kedua, misal sholat maghrib kan habis tasyahud awal, kemudian imam berdiri. Nah, yang makmum ini niat mufaraqah, niat berpisah, lalu dia melanjutkan sholat 1 rakaat dengan sendirinya. Imam agak lama bacaannya. Baru setelah makmum yang pertama ini selesai sholat, lalu mereka kembali menjaga. Yang menjaga tadi giliran sholat dulu. Dia dapat 1 rakaat, tinggal nambah 2 rakaat. Ya, itu kalau sholatnya 3 rakaat. Kalau sholatnya 4 rakaat berarti 2-2. Yang pertama sholat sama imam, yang lain menjaga, barisan kedua menjaga. Setelah 2 rakaat, yang pertama yang ikut sholat ini 2 rakaat, dia niat mufaraqah, berpisah dari imam, lalu 2 rakaat dia sambung dengan sendiri-sendiri, cepat ya. Kemudian setelah mereka salam, mereka ikut menjaga. Mereka menjaga, nah yang tadi menjaga gantian sholat. Nah, begitu cara pergantiannya. Nah, itu namanya sholat dzatul riqab. Ada lagi yang kedua, cara yang kedua adalah sholatuhu sallallahu alaihi wasallam bi'asafan. Ini sholat Rasulullah di satu desa yang bernama Asafan, antara Mekah dan Madinah, itu desanya. Wahya idza kana al-adu fi jihatil qiblah wala satir wa fil muslimina kasrah, yaitu sholat kalau musuh dari arah kiblat. Musuh datang dari arah kiblat dan tidak ada penghalang. Kalau pertama tadi dari arah kiblat ada penghalang, atau datangnya dari belakang. Ini sholat di Asafan, muslimin banyak, musuh datang dari arah kiblat dan tidak ada penghalang. Langsung di dataran terbuka misalnya, musuh datang dari arah kiblat. Itu namanya sholat di Asafan.
Bagaimana cara sholatnya? Yasuful imamul jaisha safaini yuhrimu bihima ma'an. Kalau musuh dari arah kiblat datangnya, sholatnya bareng. Jadi imam ngatur barisan 2 baris. Sholatnya bareng-bareng. Takbiratul ihramnya bareng-bareng. Ketika ruku juga bareng-bareng. Ketika i'tidal bareng-bareng. Dua soft ini bareng-bareng semua. Wa idza sajada fayasjudu ma'ahu ahadus safain. Waktu sujud, yang ikut cuma 1 soft saja. Boleh soft yang pertama, boleh soft yang kedua, tergantung imam ngaturnya. Kalau imam ngatur misalnya sholatnya 2 rakaat, nanti di rakaat pertama soft yang depan duluan yang sujud. Di rakaat kedua soft yang kedua dulu sujud. Yang penting diatur 2 baris, takbir bareng, rukuk bareng, i'tidal bareng. Waktu sujud, imam sujud. Sof yang pertama sujud, sof yang kedua nunggu. Wa yabqal akharu yahrus. Yang sof yang ketika i'tidal belum sujud, mereka sholat sambil menjaga. Fa idza faragha shaful awal min as-sujud wa qama li rak'atis tsaniyah sajada shaful akhar alladhi kana yahrusu wa yalhaqul imamu fil qiyam. Ketika yang rakaat pertama tadi sudah berdiri dari sujud, ketika mereka berdiri Allahu Akbar, maka shaf yang kedua sujud. Allahu Akbar, sujud mereka. Bergantian. Yang tadinya shaf kedua menjaga, sekarang shaf yang pertama setelah berdiri dari sujud, mereka berdiri, kemudian mereka juga menjaga. Wa yusannu lil imami tatwilul qiraah liyumakkinahum lihaqah. Ini disunnahkan bagi imam memperpanjang bacaannya agar apa? Agar shaf yang kedua yang telat tadi bisa membarengi nantinya. Kalau dia terlalu cepat imamnya nanti tidak terkejut. Kan ini rakaat yang di shaf kedua sudah tinggal beberapa rukun. Sujud 2 kali, berarti 2 rukun yang panjang tinggal. Kalau imamnya bacaannya cepat, dia masih sujud, imam sudah ruku, imam sudah tidak sujud lagi, nanti batal sholatnya. Jadi ketika imam berdiri dengan shaf yang pertama, Allahu Akbar, bacaannya agak lamakan sedikit. Baru kemudian shaf yang kedua sujud, kemudian duduk, antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian nyusul imam. Nah begitulah seterusnya, selebih daripada rakaatnya. Setiap rakaatnya seperti itu, baik rakaat pertama, kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, seperti itu sholatnya. Nanti waktu salam bareng, waktu salam bareng semua. Yang ketiga, sholat tuhu bi batni nahlin. Ini sholatnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat di batnu nahlin, nama tempat juga. Wahya idza kana al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Kalau musuh datangnya tidak dari arah kiblat. Kalau cara pertama datang dari arah kiblat tapi ada penghalang atau tidak dari arah kiblat. Yang kedua datang dari arah kiblat, muslimin banyak, kemudian tidak ada penghalang. Yang ketiga datangnya dari belakang kiblat, bukan dari arah kiblat. Ya baik dari belakang atau dari samping kanan, samping kiri, pokoknya tidak dari arah kiblat. Bagaimana sholatnya? Yusallil imamu bil firqatil ula sholatan tammatan wa bil firqatil tsaniyati sholatan tamman. Jadi sholatnya 2 kali imamnya. Pertama bagi 2 dulu. Sholat dengan yang kelompok pertama, kelompok yang kedua menjaga. Sholatnya sempurna sampai habis. Sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, komplit. Setelah selesai yang pertama berjaga, yang kedua sholat sama imam lagi. Jadi imamnya sholat 2 kali. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, nah ini namanya sholat syiddatil khauf. Sholat yang sudah sangat dalam keadaan perang yang sedang berkecamuk. Kalau tadi musuh masih jauh, masih kira-kira musuh nak datang dari arah kiblat atau samping kiblat atau belakang kiblat. Tapi yang keempat ini memang sudah di depan mata ini musuhnya, sudah berkecamuk perang. Bagaimana itu sholatnya? Yusalli kullu wahidin minhum mahma amkana. Sholat tiap orang dari mereka ini semampunya.
Sawaun rajilan aw rakiban, baik pun dia berkendaraan atau tidak berkendaraan. Wa yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi in amkana. Sujud dan rukuknya bagaimana? Ya diisyaratkan baik. Kira-kira nunduk ke kepala sedikit kalau memungkinkan. Kalau tidak juga misalnya sudah pepegang niat, maka baca rukuk memang Allahu Akbar, rukuk berarti. Ya, sami Allahu liman hamidah sampai berpegang. Nah, ini bergerak banyak tidak membatalkan sholat. Bahkan ketika pedangnya ada darah pun tidak membatalkan sholat. Tapi dalam posisi itu karena dia bawa najis berarti sholatnya nanti qadha setelah peperangan. Nah, kalau di pedangnya ada najis, ada darah. Tapi pada saat itu boleh, tidak harus ngadep kiblat. Pokoknya perang. Allahu Akbar masuk waktu sholat. Nanti pemimpin pasukan berteriak, hana waktu sholat, misalnya sekarang masuk waktu sholat. Ayo kita nusolli zuhur. Allahu Akbar. Yang lain pasukan juga Allahu Akbar. Sampai pegang. Ayo tangting. Pokoknya tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, itu pernah terjadi beberapa kali pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat-sahabatnya. Artinya sekali lagi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Kecuali kalau kita koma, tidak bisa apa-apa lagi koma. Kalau tidak koma tapi akal kita masih sehat, ya bisa kita gambarkan menurut di benak kita caranya sholat. Tidak bisa bergerak badannya, anggota tubuhnya, pakai syarat mata. Allahu Akbar, rukuk. Allahu liman hamidah. Tidak bisa ngomong juga dari benak, digambarkan sholat. Kalau tidak bisa semua, sholatkan. Itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya perlu kita bahas juga pembahasan di bab sholat terakhir adalah hukumu tarikus sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Wa huwa min akbaril kabair. Hukum meninggalkan sholat adalah dosa besar. Mengapa dosa besar? Karena terdapat ancaman dari Allah. Jadi apa beda dosa besar dengan dosa kecil? Kalau dosa besar itu ada ancaman dari Allah atau dari Rasul, itu dosa besar. Minum khamar, berjudi, zina, meninggalkan sholat, ini ada ancaman semua dari Allah. Maka hukumnya dosa besar apabila kita melakukannya. Jadi hukum tarikus sholat min akbaril kabair. Hukum meninggalkan sholat dosa besar. Dari apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Jadi setelah mereka akan meninggalkan generasi yang meninggalkan salat dan mengikuti syahwat, fasawfa yalqauna ghayya, nanti mereka akan mendapatkan kerugian karena meninggalkan salat. Wa qauluhu ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salat. Jarak antara seseorang dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Artinya orang yang meninggalkan salat sudah mendekati kekafiran. Banyak lagi hadis-hadis yang lain, diantaranya man tarakas salata laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang meninggalkan salat nanti saat berjumpa dengan Allah, Allah akan marah kepadanya, murka kepadanya. Kemudian juga hadis Nabi man tarakas salata muta'ammidan ahbatallahu amalahu wa bari'at minhu dhimmatullahi hatta yuraji'a lillahi azza wa jalla taubatan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah sia-siakan semua amalnya yang lain. Selagi dia salat, selagi dia puasa tapi tidak sholat, percuma puasanya. Dia bersedekah, percuma sedekahnya, karena dia meninggalkan sholat. Ada juga hadis-hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti pertanyaan di hari kiamat yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah mengenai sholat. Kalau sholatnya benar, yang lainnya gampang. Kalau pertanyaan tentang sholat ini sudah susah, yang lainnya bakal susah untuk kita. Nah, itu pertama. Kemudian juga hadis mengenai Isra Mi'raj. Rasulullah melihat ata'ala qaumin turdahu ru'usuhum bis-sakhra kullama rudhihat 'adat kama kanat wa la yufattaru 'anhum min dhalika syai'. Qala ya Jibril man haula? Qala haula alladziina tathaqalat ru'usuhum 'anis salatil maktubah.
Jadi waktu Rasulullah Mi'raj, Rasulullah melihat ada orang-orang yang kepala mereka dipecahkan dengan batu yang besar. Setiap kepalanya hancur, dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Dan begitulah seterusnya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Untuk bayangan kita, andai Allah memvonis satu orang masuk neraka 1 hari, hitungan dunianya, ada ulama mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun. Oke, kita ambil yang terendah deh, 1000 tahun dah. 1 hari dalam neraka berarti 1000 tahun kena gecek kepala kita. Dipecahkan, hancur, kemudian dikembalikan lagi, dihancurkan lagi, terus menerus begitu. Apa hikmahnya ketika sudah hancur dikembalikan lagi, hancur dikembalikan lagi? Allah jawab dalam Al-Quran, liyadzuqul adab, agar mereka benar-benar merasakan azab Allah. Sebab azab di dalam neraka ketika dipecahkan sekali misalnya sakit, dijadikan lagi, dipecahkan lagi, yang kedua lebih sakit dari yang pertama, dijadikan lagi, dipecahkan lagi, yang ketiga lebih sakit dari yang kedua. Begitulah sakitnya terus menerus bertambah. Sama dengan kenikmatan dalam surga. Nikmat dalam surga itu kali ini lemak, besok lebih lemak lagi, besok lebih lemak lagi, besok lebih lemak lagi, terus tanpa ada batas-batasnya. Begitu juga dalam neraka. Itu jadi pemikiran kita, biar kita tafakur, adalah mikir ini, kalau tinggal sholat begini hukumannya. Halatu tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat ini ada 2 macam, ada 2 keadaan. Ada yang namanya juhudan, ada yang kasalan. Ada yang juhudan itu artinya apa? Berkeyakinan bahwa sholat tidak wajib. Dia kalau ditanya, apa agama kau? Islam. Aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi aku tidak galak sholat, cukup dengan berdetak baik. Nah, tidak sholat. Rasulullah sholat tuh. Kalau dia mengatakan orang yang sholat pakai ruku, tidak sujud dan lain sebagainya itu baru syariat. Kalau dia sudah ma'rifat, repot. Rasulullah itu orang yang paling ma'rifat. Tidak ada manusia seperti Rasulullah. Tapi Rasulullah sampai akhir hayat beliau sholat dengan adanya takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau ada salat yang lain seperti yang kita sekarang, berarti dia bukan melakukan cara Rasulullah, tidak menjalankan ajaran Rasulullah. Dalam artian lain, berarti orang ini masuk dalam kategori orang yang meninggalkan salat tidak yakin bahwa salat itu wajib. Nah, bagaimana posisinya? Hukumnya tajibus titabatuhu. Bagi pemerintah wajib menyuruh dia bertaubat. Wajib itu bagi pemerintah. Ayo, taubatlah kalian. Kalau tidak, berdosalah terus pemerintah. Maka jangan gampang-gampang jadi pemerintah. Yajibus titabatuhu, wajib nyuruh taubat. Ada. Harus segera ketika dia tahu ada orang yang tidak tidak meyakini kewajiban sholat, sedangkan dia mengaku muslim, wajib segera dia menyuruh bertaubat. Fa'illam yatub yuqtal bidorbi unuqihi bisayf. Kalau dia tidak mau bertobat, maka dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya. Kenapa sih orang yang meninggalkan sholat itu dipenggal kepalanya? Logikanya begini. Orang yang meninggalkan sholat ini tiang agama, gitu loh. Misalnya Islam merupakan bangunan, tiangnya ada 5, ada 2 kalimat syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Kalau orang meninggalkan sholat, berarti dia telah membuat bangunan jadi miring. Ada, kan pondasinya hilang 1, tinggal 4, berarti tidak kokoh ini bangunan. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang meninggalkan sholat ini membuat Islam lemah. Jadi buat apa ada dia hidup ini? Lebih baik dia dimatikan. Bukannya Islam kejam. Ini hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan melalui lisan Nabi Muhammad. Allah lebih tahu obatnya. Jangan kita terpengaruh dengan orang mengatakan hukum Islam itu hukum yang kejam. Ini pemikiran liberal.
Bahkan juga sampai ke negara-negara Arab atau yang musta'arab seperti Maroko kemarin atau Tunisia, itu sampai ada oposisinya pengen di negara mereka tidak dilaksanakan hukum Islam. Jahil, bahlul. Kalau Allah yang memberikan hukum berarti sesuai dengan setiap masa atau setiap zaman, itu cocok. Sampai sekarang pun kalau orang yang mencuri sesuai nisab potong tangannya. Apakah Islam kejam? Enggak, Allah tahu obatnya orang yang mencuri. Kalau dia sampai nisab kemudian bukan karena terpaksa, maka dipotong tangannya. Karena itu obatnya. Ada. Ingatlah kalau maling motor, maling mobil, kalau tidak ketahuan terus atau cuma dimasuk ke penjaga baik, paling setahun betul aku, 2 tahun paling lama. Yuk duit dikit, penjaga itu cepat betul, baik dikit, habis betul. Ingat ada yang nganggur, kamu lupa kunci motor tadi, laju lagi deh, kayak laju lagi. Coba kalau tangannya dipotong, dipotong, mikir aku maling, tangan aku hilang siko. Memaling lagi, kaki aku bolok hilang. Nah, kan hukumnya silang. Tangan kanan, kemudian kaki kiri, masih maling juga tangan kiri, kemudian kaki kanan, masih maling juga, masuk juga aku muntal musi. Itulah misalnya lah, insya Allah tidak lagi. Nah itu dipotong tangannya. Ada dulu di zaman Nabi juga, Anda pernah mengalami masa itu waktu Anda di Hadramut dulu, ada orang yang dipotong tangannya. Nah, akhirnya tidak mencuri lagi deh. Karena penyakit yang namanya mencuri itu. Malah apa bentuk maling? Coba di Indonesia nih. Bagi yang korupsi coba, maling duit kan namanya maling. Potong tangannya. Kira-kira bejo lagi dan ngembek lagi. Meke gitu 1000 kali. Malah akan aman kita. Nah itu hukum Islamnya. Jadi yang pertama hukum tarikus sholat. Kalau dia juhudan, dia Islam tapi dia tidak mempercayai kewajiban sholat, cepat segera disuruh bertaubat. Kalau dia tidak mau bertaubat, dipenggal lehernya kemudian dikuburkan di perkuburan orang kafir, karena sudah termasuk orang kafir. Tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, sama baik. Ada. Jadi posisinya pada saat orang ini dibunuh, dipenggal misalnya, tidak boleh disolatkan. Kenapa? Karena kafir. Ada. Pada hakikatnya orang yang meninggalkan sholat itu kan kafir hukumnya. Kalau dia karena ajaran di dalam kelompoknya ada yang salah, dia tetap Islam, dia meyakini dia Islam, tapi dia tidak sholat. Nah makanya ini yang disuruh taubat. Tapi kalau dia sama dengan kita, dia mengatakan aku nanda sholat tidak wajib. Nah apa kamu? Berarti udah kafir itu orang. Karena pemahamannya lain tadi, dia Islam tapi wajib tidak meyakini kewajiban sholat, berarti mereka disuruh taubat. Kalau tidak galak, penggal. Baru setelah dipenggal tidak disolatkan dan dikuburkan di perkuburan orang kafir. Tidak wajib dimandikan. Bahkan tidak boleh dimandikan. Nah itu hukumnya. Tidak wajib juga dikafani. Tidak wajib juga dikuburkan bahkan. Kalaupun mau dikuburkan tidak boleh dikuburkan di perkuburan muslimin. Gunung ya. Hah? Gunung aja. Kalau ada di kubu kesian enggak ya, kubu-kubu ke bawah situ. Nah itu juga karena apa? Karena dia telah mengingkari sesuatu yang dinamakan dalam hukum fikih ma'luman minad dini bid darurah. Darurah, orang yang beragama Islam tahu hukumnya bahwa sholat itu wajib. Sama dengan puasa, haji, zakat. Wajib orang yang beragama Islam tahu bahwa yang namanya sholat, puasa, zakat, haji hukumnya wajib. Nah itu keadaan yang pertama. Yang kedua, idza tarakaha kasalan. Kalau meninggalkan sholat males-malesan, dia ngakui wajib sholat tapi males-malesan, sumpah. Bagaimana? Sunnah disuruh taubat. Sunnah bagi pemerintah nyuruhnya taubat. Fa'ilam yatub, kalau dia tidak bertobat, yuktalu bisayfi haddan, dipenggal juga kepalanya. Tapi sebagai hukuman. Kalau yang pertama tadi dipenggal kepalanya karena dia kafir telah meninggalkan sholat. Yang kedua ini karena hukuman orang yang meninggalkan sholat dalam Islam ya dipenggal kepalanya yang males-malesan.
Wa hukmuhu hukmul muslimin. Yang kedua ini hukumnya hukum muslimin. Artinya dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Dia masih muslimin. Dia ngakui wajib sholat, tapi dia tidak sholat. Ya. Wa yusamma tarikan lisolati idza tarakal jumu'ata wa in sholat zuhur. Juga disebut meninggalkan sholat kalau meninggalkan Jumat walaupun sholat zuhur, walaupun dia ganti dengan zuhur, kecuali kalau dia uzur. Nah, yang ada ini kalau orang Syiah kan tidak sholat Jumat, alasan mereka imamnya tidak sama mereka, tarikus sholat, orang meninggalkan sholat berarti alasan tidak sholat Jumat ya. Nah itu hukum-hukumnya. Kemudian tambahan sedikit, sholat yang takut tadi bukan cuma takut karena ada musuh ya, takut banjir juga, misalnya banjir datang dari arah kiblat atau belakang kiblat, takut adanya kebakaran misalnya, nah, itu boleh sholat syiddatul, sholat al-khauf namanya, sholat dalam keadaan ketakutan. Wallahu subhanahu wa ta'ala